Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Kumo Desu ga Nanika. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gua tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desu ga Nanika berdasarkan light novel volume 11. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 11. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini, seperti biasa Sophia tuh sangat kesal dengan kehidupan sekolahnya. Tapi walaupun gitu Sophia tuh selalu mau jadi yang terbaik di kelas. Dia tuh gak mau kalah dari siapapun di kelas. Tapi ujung-ujungnya Sophia ini selalu mengeluh karena dia tuh gak bisa bertemu sama Merazorpis. Saat ini, Julius menghadiri pemakaman Tifa bersama dengan pasukan yang lainnya. Julius tuh saat ini ngerasa seperti ada di dalam mimpi yang buruk. Semua orang juga berduka atas kematian dari Tifa, termasuk Ronan. Ronan di sini cerita ke Julius tentang Tifa yang selalu bergerak mendukung Ronan dalam bayangan. Julius di sini bilang kalau dia ikut dengan Tifa, kemungkinan Tifa tuh bakal masih hidup karena ada Julius. Mendengar perkataan itu, Ronan saat ini langsung mengajak Julius ke suatu tempat untuk berlatih. Ronan juga sekarang tuh minjemin pedang yang dia dapat dari Kyoya. Ronan jelasin kalau pedang itu diproduksi massal sama monster dan dia tuh mendapatkan pedang itu. Api saat ini berkobar di pedang Julius. Julius pun menyerang pakai bola cahaya dan dia juga menyerang pakai pedang. Ronan di sini gak bergerak dan dia tuh menerima semua serangan tersebut. Walaupun gitu, tubuh Ronan tuh terlihat gak terluka. Julius menyerang lagi, tapi Ronan tuh gerak dengan cepat dan dia tuh langsung ngeluarin sihir bola api. Julius saat ini, dia tuh terus menghindar dari berbagai serangan bola api. Julius juga terkadang menangkis sihir bola api itu, tapi pada intinya, Julius tuh menghindari serangan. Julius tuh berjuang menghindari serangan-serangan bola api. Julius pun akhirnya dikalahkan dengan mudah sama Ronan. Di sini Ronan bilang kalau Julius tuh masih lemah. Musuh Tifa saat itu sangat kuat. Jadi, kalau saat itu Julius ikut sama Tifa, maka Julius juga otomatis bakal mati. Ronan bilang yang lemah tuh gak akan pernah mungkin bisa mengalahkan yang kuat. Ronan juga di sini tegasin kalau manusia itu sangat lemah. Ronan dianggap kuat sama manusia lain, itu semua karena mereka tuh lebih lemah dari Ronan. Faktanya di dunia ini tuh masih banyak yang bisa ngalahin Ronan. Di dunia ini tuh ada beberapa musuh yang gak akan mungkin bisa dikalahin sama manusia. Bahkan kemungkinan pahlawan juga gak mungkin bisa ngalahinnya. Ronan di sini memeluk Julius. Ronan tahu kalau Julius tuh sangat sedih dengan kematian dari Tifa. Ronan ngasih tahu kalau Julius tuh jangan berandai-andai dengan hal yang udah terjadi. Setiap orang pasti mati dan itu udah pasti. Yang perlu dilakuin untuk menghormati orang mati adalah berduka dan mengingat semua kenangan orang itu. Jadi jangan pernah berandai-andai dengan apa yang udah terjadi. Setelah dinasehati, Ronan dan Julius pun kembali ke pemakaman. Julius di sini bilang kalau dia tuh mau seperti Tifa. Dia tuh mau ketika mati banyak orang yang akan menangisi kepergiannya. Ronan di sini setuju, tapi walaupun gitu, Ronan ngasih tahu kalau Julius tuh harus berjuang supaya nggak mati dengan cepat. Walaupun kematian itu pasti, tapi seenggaknya harus berjuang untuk gak mati lebih cepat. Saat ini, Paus menghubungi Reinkarnator yang ditangkap sama para elf. Lebih tepatnya Reinkarnator itu emang sengaja mau ditangkap sama para elf. Reinkarnator itu adalah mata-mata dari pihak Paus. Reinkarnator itu punya skill telepon tanpa batas, jadi dia bisa menghubungi Paus, walaupun para elf punya penghalang yang kuat yang sulit ditembus. Paus senang karena dia tuh akhirnya bisa dapat info tentang elf dari Reinkarnator itu. Udah bertahun-tahun, Paus tuh mencoba mencari tahu apa yang terjadi di desa elf, tapi dia tuh selalu gagal karena desa elf punya penghalang yang kuat. Walaupun Paus berhasil menyusupkan mata-mata, sayangnya dia tuh harus kehilangan Tifa.
Jadi Tifa ini bergerak karena mendengar ada seorang anak yang diculik, yang mana ternyata itu adalah reinkarnator mata-mata yang emang sengaja untuk ditangkap. Tifa ini gak pernah ragu-ragu dalam membuat keputusan, dan dia tuh langsung kejar penculiknya, hingga akhirnya Tifa harus mati. Saat ini, Sophia tuh dikasih sebuah tulang. Sophia tahu kalau dia tuh disuruh makan tulang itu. Sophia pun makan tulangnya. Walaupun gitu, seperti biasa Sophia ini selalu mengeluh. Saat ini, tepatnya setelah beberapa hari setelah pemakaman Tifa, pasukan pembasmi organisasi saat ini tuh udah dibubarkan sama Paus. Paus yakin udah gak akan ada lagi penculikan karena basis penting organisasi itu udah dihancurkan. Julius tuh sebenarnya kurang puas dengan pembubaran pasukan. Walaupun basis penting organisasi udah dihancurkan, tapi Julius tuh ngerasa kurang puas karena orang yang membunuh Tifa masih berkeliaran. Beberapa anak-anak yang udah diculik, mereka pun dikembalikan kepada orang tua mereka. Oh ya, yang kembali itu bukan reinkarnator, melainkan anak-anak biasa. Ketika pasukan dibubarkan, Julius dan pasukan diundang kerajaan Aleius. Di sana tuh lagi diadain sebuah pesta. Setelah pesta, para pasukan pun kembali ke negara mereka masing-masing. Saat ini, Hawkins dan Jessica tuh lagi ngobrol sama party Julius. Mereka tuh nanya tentang rencana Julius setelah ini. Julius bilang kalau dia bakal pergi ke berbagai tempat untuk nyelesain masalah-masalah yang dimiliki sama orang-orang. Jessica tuh di sini curhat sedikit tentang masa lalunya. Jessica cerita kalau manusia tuh sangat kejam ketika soal bertahan hidup. Mereka tuh rela membunuh dan mencuri demi kepentingan mereka pribadi. Jessica di sini gak nyangka kalau Julius tuh mau menyelamatkan manusia lain. Padahal manusia tuh pada dasarnya adalah makhluk kejam jika menyangkut bertahan hidup. Julius di sini tegasin kalau dia tuh adalah pahlawan, yang artinya dia adalah simbol harapan bagi umat manusia. Julius tuh gak akan membiarkan kejahatan. Di sini Jessica meragukan keinginan Julius yang ingin menghentikan kejahatan. Baginya menghentikan kejahatan manusia adalah hal yang gak mungkin. Julius bilang kalau dia tuh bakal terus berjuang dan gak akan menyerah. Jessica di sini tertawa. Julius tuh ternyata memang pahlawan sejati. Jessica di sini bilang kalau dia dan Hawkins tuh bakal ikut Julius dan membantu Julius. Julius senang karena mereka berdua tuh mau bergabung bersama Julius. Julius dan yang lainnya, saat ini mereka pun ngobrol sambil pesta. Saat ini, Sophia tuh benar-benar jadi pusat perhatian di kelasnya. Beberapa cewek terlihat gak suka karena para cowok tuh mendekati Sophia. Sophia tuh gak ngerti kenapa dia disalahin, padahal yang deketin tuh bukan dia. Sophia tuh gak tertarik sama anak-anak. Sophia cuma tertarik sama Merazorpis. Sophia tuh saat ini masih berjuang untuk melarikan diri dari sekolah, tapi selalu gagal karena dihentikan para boneka laba-laba. Saat ini, Julius berusia 14 tahun. Julius dan partinya saat ini berpetualang dan menghadapi beberapa monster. Saat ini party Julius lagi menghadapi monster Boelero. Monster itu punya tentakel dan hobi menyerang wanita muda pakai tentakelnya. Alasan Julius melawan monster itu karena itu adalah misi dari guild petualang. Beberapa petualang yang ambil misi itu udah dikalahin, makanya sekarang Julius dan partinya tuh turun tangan dalam menghadapi monster itu. Tentakel itu walaupun dihancurkan, tentakelnya tuh bisa tumbuh lagi dengan cepat. Karena Yana di sini terus diincar sama monster itu, Hayrin di sini pakai perisainya untuk melindungi Yana. Sedangkan Hawkins, dia tuh memotong tentakel jika ada tentakel yang menyerang. Saat ini, tentakel itu ngeluarin lendir yang aneh. Dan ternyata itu adalah zat asam yang bisa melelehkan senjata. Karena benar-benar merepotkan, Hawkins pun ngeluarin bom es. Dan monster itu menjerit kesakitan. Julius melihat kalau sekarang tuh adalah kesempatannya untuk menyerang. Julius tuh dari tadi nggak menyerang. Alasannya karena dia tuh lagi nyiapin suatu sihir. Dan dia juga menunggu kesempatan untuk menyerang. Julius tuh udah mempersiapkan sihir tombak suci. Tombak itu pun dilempar ke inti dari monster itu. Area itu jadi sangat bercahaya karena sihir suci milik Julius. Monster itu pun dimusnahkan. Setelah berhasil nyelesain misi, party Julius tuh ngadain pesta kemenangan. Yana di sini bilang kalau dia tuh kapok berhadapan dengan monster Boelero. Monster itu selalu menyerang Yana karena Yana adalah gadis yang muda. Yana tuh ngerasa jijik sama monster itu. Julius dan partinya tuh saat ini mereka mengobrol. Terkadang obrolan mereka tuh menjurus ke hal yang berbau dewasa.
Mereka tuh saat ini ngobrol nyantai sambil bersenang-senang. Selain ngobrol hal yang nyantai, mereka juga kadang ngobrolin hal yang serius seperti perang melawan ras iblis. Walaupun gitu, mereka tuh tetap membawa obrolan dengan suasana yang nyantai. Saat ini, seperti biasa Sophia tuh lagi didekati sama cowok. Sekarang cowok juga mulai menyentuh-nyentuh tubuh Sophia, entah itu kepala, wajah, maupun rambut. Sophia tuh benar-benar kesal dengan tindakan tersebut. Sophia bertekad gak akan biarin cowok itu nyentuh-nyentuh Sophia lagi. Saat ini Julius sudah umur 15 tahun. Julius saat ini melihat burung phoenix terbang di atasnya. Monster itu adalah monster legendaris yang gak menyerang manusia. Tapi kebanyakan manusia tuh tertantang dan mau ngalahin monster itu. Dan akhirnya, setiap ada yang menantang monster itu, maka yang menantanglah yang dikabarkan gak pernah kembali. Walaupun gak menyerang manusia, tapi ada satu musim di mana monster phoenix tuh melakukan migrasi. Nah, ketika burung itu terbang, daerah yang dilewati bakal mengalami kerusakan karena apinya. Makanya saat ini Julius tuh mau menghentikan burung phoenix. Para manusia juga mengincar bulu burung phoenix. Bulu phoenix tuh sangat berharga karena bisa nyembuhin luka parah dengan cepat. Karena hal itulah ketika migrasi, banyak manusia yang mengincar bulu itu. Sambil jalanin misi mengikuti burung phoenix, di sini Julius dan patinya juga mereka tuh mengobrol. Di sini diketahui juga kalau Julius tuh gak berniat menikah dengan siapapun. Julius bilang kalau dia tuh entah kenapa yakin kalau dia tuh gak bakal berumur panjang. Dengan tugasnya sebagai pahlawan, hal itu bisa mempercepat kematiannya. Irene di sini gak suka dengan obrolan Julius tentang mati lebih cepat. Julius bilang kalau dia tuh gak punya niat mati lebih cepat. Saat ini, ketika mengetahui ada sebuah desa di depannya, Julius dan patinya menuju desa itu dan menyuruh penduduknya untuk mengungsi sementara. Alasannya karena burung phoenix bakal terbang melewati desa itu. Di sana ada satu pria yang sulit dievakuasi. Alasannya karena pria itu sangat cinta sama rumahnya. Tapi setelah mengetahui kalau Julius adalah pahlawan, orang itu mencoba percaya kepada Julius. Orang itu minta untuk dilindungi rumahnya beserta orangnya. Julius dan partinya pun saat ini membuat rencana. Mereka tuh gak berniat melawan burung phoenix. Burung itu adalah monster legendaris, jadi sangat sulit dikalahin. Makanya mereka tuh lebih milih untuk pakai rencana lain, yaitu mengubah jalur terbang burung phoenix. Mereka saat ini pakai kotoran naga api yang dibakar, sehingga burung phoenix tuh gak mau lewat desa. Tapi sayangnya, asap dari kotoran yang dibakar tuh mengenai wajah burung phoenix. Dan itu menyebabkan burung itu menjadi agresif. Dan akhirnya burung itu pun menyerang. Burung phoenix tuh terlihat hanya mengincar Julius selaku pelaku yang membuat asap dari kotoran. Burung itu pun ngeluarin pusaran api yang mengarah ke Julius. Irene pakai perisainya dan melindungi Julius. Irene di sini terjatuh dan akhirnya terluka parah. Yana dan Julius, mereka berdua saat ini menyembuhkan Irene supaya nggak mati. Mereka juga beruntung karena ada satu bulu yang jatuh sehingga bisa nyembuhin Irene. Singkatnya, burung itu pun akhirnya pergi. Irene saat ini berbaring di kamar. Orang yang gak mau ngungsi, dia sangat kaget karena Irene berjuang melindungi rumahnya sampai-sampai Irene tuh terluka parah. Pria itu ngucapin terima kasih atas segala perjuangan party pahlawan. Irene dan Julius saat ini mereka tuh mengobrol. Irene di sini salut karena Julius tuh punya hati lembut yang mau nyelamatin orang-orang. Walaupun permintaan dari orang egois, Julius tuh tetap mau menerima dan membantunya. Julius juga di sini, dia tuh langsung ngasih bulu phoenix ke Irene. Awalnya Irene tuh menolak karena bulu itu harusnya bisa dipakai Julius di masa depan. Tapi Julius ternyata lebih milih ngasih bulu itu ke dia. Saat ini, Sophia tuh lagi makan tulang. Akhir-akhir ini, Sophia tuh memiliki hasrat untuk meminum darah manusia. Tapi dia tuh saat ini mencoba untuk terus menahannya. Saat ini usia Julius udah 16 tahun. Saat ini, Julius tuh tanpa sengaja bertemu Aurel di suatu kota di Kekaisaran. Setelah ngobrol sedikit, Aurel ngajak party Julius untuk menuju guild petualang. Ketua guild di sini cerita bahwa mereka tuh menangkap iblis yang menyerang desa manusia. Diketahuilah, ternyata para iblis itu kabur dari dominasi Raja Iblis. Mereka tuh gak mau bekerja di bawah Raja Iblis. Makanya mereka keluar dari wilayah iblis dan mereka tuh mencari tempat yang baru.
Ketua guild juga di sini ngasih surat dari para iblis. Isinya tuh mereka minta bantuan pahlawan untuk membasmi Raja Iblis. Di sana juga para iblis mau ketemuan dengan Julius. Hayrin di sini bilang, jangan percaya sama iblis. Dia tuh yakin kalau pertemuan itu adalah jebakan dan itu cuma akal-akalan para iblis. Tapi walaupun gitu, Julius di sini mutusin untuk menerima undangan tersebut. Julius tuh udah mempertimbangkan kalau itu jebakan, tapi Julius tetap mau menemui para iblis. Karena kalau bukan jebakan, maka itu bisa jadi peluang yang besar. Party Julius dan beberapa orang menuju lokasi undangan. Di sana muncullah dua iblis. Yang satu iblis wanita seksi dan satu lagi iblis laki-laki muda. Ketika berjabat tangan, Julius tuh ngerasain sakit di tangannya. Ternyata wanita itu pakai racun yang bisa menembus pertahanan Julius. Party Julius tahu kalau ternyata ini memang jebakan. Mereka memang udah waspada terhadap jebakan, tapi mereka tuh masih nggak nyangka kalau jebakannya tuh adalah serangan dadakan. Party Julius balas menyerang dan melukai para iblis. Tapi karena musuh terlalu banyak, Hayrin bilang kalau mereka tuh harus segera mundur. Party Julius saat ini berjuang untuk kabur sambil menahan serangan-serangan para iblis. Julius juga sempat melancarkan beberapa serangan. Sebelum Julius pingsan, Julius ngerasa kalau ada yang mengawasi mereka secara sembunyi-sembunyi. Yang mengawasi ternyata adalah gadis putih yang bergelantungan pakai benang. Julius menganggap kalau itu adalah ilusi karena kena racun. Party Julius pun berhasil kabur dan Julius tuh berhasil disembuhin sama Yana. Julius saat ini minta maaf karena mengambil keputusan memenuhi undangan iblis itu, yang ternyata itu beneran jebakan. Di sini, Julius ngerasa kalau dia sangat lemah karena bisa dilukai, dan akhirnya Julius harus direpotkan karena orang-orang tuh menolong dia dalam melarikan diri. Hayrin di sini langsung memukul Julius. Hayrin bilang kalau Julius tuh jangan menanggung beban sendirian. Julius tuh harus percaya sama teman-temannya. Kalau Julius lagi kesulitan, udah jadi hal yang wajar bagi teman-temannya untuk membantu Julius. Julius di sini bertekad untuk jadi lebih kuat. Saat ini, Sanatoria lagi kesal karena mereka tuh gagal menghabisi pahlawan. Sanatoria juga protes ke Huey karena serangannya tuh berhasil ditangkis sama Aurel. Di sini diketahui juga, ternyata Sanatoria dan Huey, mereka tuh mau mendapat kepercayaan dari Raja Iblis. Makanya mereka tuh mau menghabisi pahlawan. Santoria dan Huey, mereka tuh gak suka dengan kembalinya Raja Iblis. Mereka tuh udah muak perang melawan manusia, dan mereka tuh mau memberontak. Tapi ternyata semuanya tuh gak berjalan dengan lancar. Pemberontakan mulai dibasmi. Makanya saat ini Sanatoria dan Huey mereka tuh mau mendapatkan kembali kepercayaan dari Raja Iblis. Di sini juga diketahui Kuro akhirnya dikenalin sama Raja Iblis sebagai komandan ke-9. Para komandan iblis lain tuh gak kenal siapa Kuro. Kuro menggantikan posisi Nereo yang merupakan rekan Santoria dan Huey dalam memberontak. Sanatoria dan Huey mereka tuh ingat ketika Nereo juga dieksekusi sama seperti Warkis. Makanya saat ini mereka tuh lagi nyoba untuk dapetin kepercayaan dari Raja Iblis. Mereka juga saat ini kaget karena beberapa pasukan iblis mereka tuh masih belum kembali dalam mengejar pahlawan. Ketika mereka lagi di tengah operasi mengejar pahlawan, tiba-tiba muncullah Raja Iblis. Mereka kaget karena Raja Iblis tiba-tiba muncul. Ariel bilang kalau dia tuh datang karena info dari Shiro. Dan Ariel tuh mutusin mau lihat apa yang terjadi. Ariel bilang kalau dia udah membasmi beberapa bawahan Sanatoria dan Huey. Pembasmian itu dilakuin sebagai hukuman karena mereka tuh telah bergerak sendiri tanpa perintah Ariel. Ariel bilang karena dia udah membasmi beberapa bawahan Sanatoria dan Huey, maka Ariel tuh memaafkan Sanatoria dan Huey. Sanatoria di sini nanya kenapa yang dimusnahin adalah pasukan yang mengejar pahlawan. Ariel bilang kalau dia tuh saat ini gak mau pahlawan mati, makanya dia tuh musnahin pasukan itu. Sanatoria dan Huey kaget karena ternyata Ariel tuh gak mau pahlawan mati. Setelah banyak ngobrol, Ariel dan Shiro pun mereka pergi. Sanatoria kaget karena ternyata ada Shiro yang selama ini mengawasi mereka. Sanatoria sekarang berkesimpulan kalau mereka tuh gak bisa ngalahin Raja Iblis. Saat ini, ternyata Sophia mutusin untuk menghisap darah anak laki-laki.
Bagi Sophia, hal itu nggak masalah karena anak laki-laki terlihat sangat senang ketika darahnya tuh diambil sama Sophia. Ketika Sophia lagi senang, tiba-tiba datang Shiro. Shiro tuh tahu apa yang Sophia lakuin dan dia pun langsung menggantung Sophia pakai benang. Setelah itu Shiro pergi. Sophia di sini kesal karena Shiro tuh nggak peduli sama permintaan maafnya. Saat ini, sejak Julius diserang para iblis, manusia mulai bersiap dan mereka juga membangun beberapa pangkalan demi persiapan perang melawan para iblis. Tapi ternyata para iblis tuh nggak kunjung bergerak. Saat ini, usia Julius tuh udah mencapai 17 tahun. Saat ini di salah satu pangkalan, ada penyerangan yang dilakuin sama Monster Spectre. Jenderal saat ini senang karena kedatangan dari party pahlawan. Jenderal juga nunjukin party Julius bahwa monster itu ternyata membuat roh-roh kecil di sekitarnya tuh berkembang dengan pesat. Julius di sini mutusin untuk memusnahkan Monster Spectre beserta para roh. Party Julius dan pasukan pun mulai melakukan pembasmian. Di sini Julius sempat terluka akibat serangan kuat dari Monster Spectre. Tapi untungnya Julius punya Yana yang selalu mensupport dia dan selalu nyembuhin dia. Dan pada akhirnya, party Julius tuh berhasil membasmi para monster. Setelah membasmi monster, party Julius disambut sorak-sorak sama warga desa. Julius juga dikasih beberapa bunga sama anak kecil dan ada juga anak yang memuji Julius. Julius juga di sini ngasih beberapa nasihat kepada anak-anak. Saat ini usia Julius tuh udah mencapai umur 21 tahun. Julius kembali ke istana atau lebih tepatnya dia tuh kembali ke rumahnya. Di sana, dia tuh disambut sama keluarganya. Julius juga ngasih senjata-senjata yang dia dapat kepada keluarganya, yaitu ayahnya, Silis, Leston, Sue, dan Yue. Di sini juga Julius tuh diskusi dengan keluarganya. Diketahuilah, ternyata Pothimas tuh tahu tentang pedang suci. Julius di sini heran karena Pothimas tuh bisa tahu, padahal dia tuh ada di desa elf. Oh ya, Pothimas tuh saat ini tinggal di kerajaan karena dia tuh dianggap sebagai duta elf. Pothimas ada di sana karena putrinya tuh ada di akademi. Selain itu, putri Pothimas juga dekat sama Sun dan Sue. Saat ini, Lestor ngajak Julius untuk menuju lokasi pedang suci. Ketika sampai di sana, mereka tuh terkejut melihat pedang suci yang dibilang sama Pothimas. Di sana juga ada naga yang menjaga pedang itu. Naga itu adalah naga cahaya yang bernama Byaku, dan pedang itu juga disebut juga sebagai pedang pahlawan. Byaku di sini tahu kalau di depannya tuh adalah pahlawan. Byaku bilang kalau pedang pahlawan tuh dapat menebas apapun dengan sekali tebasan. Byaku juga nanya apa yang bakal ditebas sama Julius jika dapetin pedangnya. Byaku di sini masih nanya tentang siapa yang bakal ditebas sama Julius. Julius bilang kalau dia tuh nggak bakal menebas siapapun. Julius juga tahu kalau pedang itu cuma bisa sekali pakai, jadi Julius tuh nggak mau ngandelin pedang itu. Byaku bilang pedang pahlawan tuh bisa menyelamatkan hidup Julius jika terdesak. Julius bisa menebas siapapun hanya dengan sekali tebasan. Julius bilang kalau dia tuh sadar bahwa dia lemah. Tapi walaupun gitu, Julius tuh punya teman-teman yang siap bertarung bersama dengannya, dan teman-temannya tuh selalu bantu dia. Jadi Julius tuh nggak mau bergantung sama senjata yang cuma bisa dipakai satu kali. Byaku di sini salut sama sifat Julius. Byaku pun masuk ke dalam pedang pahlawan. Byaku bilang kalau dia tuh yakin kalau Julius tuh sangat layak sebagai pemilik pedang pahlawan. Byaku bilang kalau dia tuh menyegel sementara kekuatan dari pedang pahlawan. Jadi Julius tuh bisa pakai pedangnya. Walaupun kekuatannya disegel, pedang itu tetaplah pedang kualitas yang tinggi, dan pedang itu bisa dibilang adalah pedang yang hebat. Byaku bilang, Julius tuh bisa mengaktifkan kembali kekuatan sesungguhnya dari pedang pahlawan jika suatu saat nanti Julius terdesak. Di sini, Leston tuh terlihat senang ketika Julius dipilih sebagai pemegang pedang pahlawan. Di sini juga, Julius ngasih tahu supaya Leston gak bocorin info tentang pedang pahlawan kepada siapapun. Setelah itu Julius dan Leston pun keluar dari ruangan rahasia. Saat bertemu anggota party, Hyrin di sini kaget ketika melihat Julius tuh kembali dengan 2 pedang. Julius di sini ngasih tahu kalau itu adalah pedang cadangannya. Saat ini, Julius dan Hyrin tuh mau menuju akademi untuk bertemu Sun dan Sue. Tapi di perjalanan mereka tuh bertemu sama Pothimas. Pothimas di sini hanya menatap tajam Julius. Setelah itu dia pun akhirnya pergi.
Julius ngerasa kalau Potimas adalah pria berbahaya. Julius di sini bilang kalau dia mati, Julius tuh mau kalau Hayrin tuh ngasih pedangnya kepada Leston. Hayrin tentunya marah karena Julius tuh ngomongin tentang kematian. Singkatnya Julius tuh bertemu dengan Sun dan Yue. Mereka ngobrol sambil bercerita. Sun di sini masih nggak ngerti kenapa iblis tuh mau menyerang manusia. Julius juga bilang kalau dia tuh nggak paham kenapa iblis selalu ingin berperang melawan manusia. Julius tuh sangat pengen kedamaian. Makanya saat ini dia tuh terus mengejar dan ingin mencapai perdamaian. Julius tuh bakal ngelakuin berbagai macam cara untuk perdamaian. Julius, Sun dan Sue, mereka tuh masih terus mengobrol. Julius di sini bilang kalau dia tuh udah gak punya waktu. Dia tuh harus segera pergi. Sun di sini meminta Julius untuk berjanji supaya bisa kembali dengan selamat. Julius di sini berjanji sama Sun kalau dia tuh bakal kembali dengan selamat. Setelah itu Julius dan Sun pun mereka berpisah. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.